Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke 137 ya. Tentang apa ini? Tentang para sahabat yang sangat memperhatikan sholat jamaah. Meskipun mereka itu sangat letih karena ingin memperoleh pahala ya dari setiap langkah-langkahnya menuju masjid ya. An Abil Munziri Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu au faqultu lahu lawish taraita himaran tarkabuhu fi dhulumat wa fir ramda'i faqal ma yasurruni anna munzili ila janbil masjid inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i ila raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kulluh rawahu Muslim. Dari Abu Munzir yakni Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata ada seseorang sahabat yang sejauh pengetahuan saya rumahnya paling jauh dari masjid. Orang itu tidak pernah melewatkan sholat berjamaah. Kemudian kepada orang itu ditanyakan atau aku sendiri yang bertanya, kata Ubay bin Ka'ab. Alangkah baiknya jika engkau membeli seekor keledai yang dapat engkau naiki bila malam gelap gulita ataupun di waktu siang yang panasnya terik. Orang itu menjawab, aku tidak senang sekiranya rumahku ada di dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin agar perjalananku ke masjid itu dicatat sebagai pahala. Demikian juga pulangku dari masjid menuju rumah. Saat aku pulang ke tempat keluargaku juga dicatat sebagai pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, Allah telah mengumpulkan semua itu bagimu. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, sesungguhnya bagimu pahala perbuatan yang engkau niatkan untuk mencari pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Masjid bab keutamaan banyak langkah ke masjid. Penjelasan kata la tukhti'uhu salatun, tidak pernah ketinggalan sholat, meski maksudnya tidak pernah melewatkan sholat berjamaah di masjid. Az-zulumat, kegelapan, maksudnya malam yang begitu gelap. Ihtasabta, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mutiara hadis, satu, kandungan hadis ini sama dengan hadis yang lalu. Dua, sesungguhnya manusia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya dan sesuai dengan maksud dan sesuai dengan niatnya. Ketiga, mutiara hadis dari hadis ini dari Ubay bin Ka'ab tadi, para sahabat itu sangat memperhatikan sholat berjamaah meskipun mereka merasa letih karena mereka ingin memperoleh pahala dari setiap langkah mereka pada saat pulang ke masjid, sholat berjamaah dan kembali berangkat ke masjid dan kembali pulang ke keluarganya. Dan mereka ingin dapat pahala karena langkah-langkahnya yang banyak. Ya, jadi itu keutamaan banyaknya langkah ke tempat sholat berjamaah atau ke masjid itu menjadi sangat perhatian ya para sahabat. Sebagaimana Bani Salimah, ya, itu juga
didengar oleh Rasulullah, satu RT itu, satu kampung itu, satu klan itu, Bani Salimah, mau pindah ke Masjid Nabawi. Terus Rasulullah sampai kabar itu soal rencana Bani Salimah berbondong-bondong pindah ke dekat masjid untuk supaya sholat jamaahnya terjaga. Rasulullah kemudian begitu ketemu dengan Bani Salimah itu, Rasul bertanya, saya dengar kalian ingin pindah ke dekat masjid, betul nggak? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kami rencananya begitu. Terus Rasulullah bilang, ya Bani Salimah, kamu tetap di perkampungan kamu, jangan pindah ke dekat masjid. Tetap di perkampungan kamu, karena langkah kamu yang jauh itu pergi ke masjid, tempat sholat berjamaah, itu dicatat sebagai pahala. Akhirnya Bani Salimah, satu desa itu, satu kelompok itu, satu suku itu nggak jadi pindah, tetap mengikuti perintah Rasulullah, diam di tempatnya semula meskipun jauh dari masjid, dan mereka tetap mengharapkan pahala karena langkah-langkah yang mereka ayunkan menuju tempat sholat berjamaah itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Dan itulah kebiasaan para sahabat ya. Mereka mementingkan sholat jamaah meskipun mereka letih karena perjalanan jauh menuju masjid. Ya, nggak semua sahabat itu dekat masjid kan rumahnya. Dan mereka, kenapa mereka mementingkan sholat berjamaah? Karena mereka mengharapkan pahala yang lebih banyak dengan langkah-langkah yang lebih panjang, lebih banyak langkah-langkah ke masjid. Al-khutwat, setiap langkah itu meninggikan derajat, dan langkah berikutnya itu menghapuskan dosa, dan itu berarti langkah-langkah ke masjid itu selalu berpahala, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Itu hadis yang ke 137 ya.